Kembali lagi di Zona Berita, suka-suka baca berita suka-suka. Teman-teman, kali ini saya tidak ditemani dengan siapapun alias sendiri, tok sendiri ya. Karena teman-teman di Zona Perspektif sedang sibuk, Iqbal sedang ada musibah, calon mertuanya kecelakaan ya, atau ditabrak orang yang tidak dikenal di Lampung. Dan kita doakan semoga baik-baik saja dan cepat segera pulih. Ya, teman-teman yang lain juga sedang sibuk teman-teman. Fatur juga sedang membangun jalan dengan PUPR ya, udah kayak bupati aja ya di Pandeglang sana. Kemudian Jawa juga sedang sibuk juga mengais rezeki dan Cak Nur ya, pokoknya pada sibuk lah. Dan gua harus buat konten sendiri teman-teman, karena kalau minggu tidak membuat konten, khawatir ini teman-teman netizen nih pada mencari-cari ya, dan jangan sampai juga teman-teman tidak mendapatkan informasi di minggu ini. Ya teman-teman, seperti biasa kita akan membacakan berita, dan gua langsung membacakan dari Facebook gua yang gua follow satu-satu media mainstream yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi memang gua kadang kalau lagi bete suka baca-baca berita, dan yang terpenting adalah komentar-komentar dari teman-teman netizen ini di luar sana yang luar biasa ya. Karena terkadang di media mainstream itu, contoh saja media online ini, yang mainstream ini kadang suka aneh-aneh membuat beritanya teman-teman. Dan itu tidak masalah, karena salah satu trik yang diterapkan dalam bisnis media digital ya. Karena semakin banyak pembacanya, begitu teman-teman. Oke, kita langsung saja tanpa banyak bacot ya. Kita akan membacakan berita. Gua cari dulu dari mana. Wah, ini dia teman-teman, ini berita yang luar biasa. Aduh, gua sih malas membacanya ya, karena ini takut ditonton sama anak-anak. Tapi untungnya YouTube ini punya fitur yang untuk anak-anak dan untuk dewasa, jadi saya harap enggak ini. Tapi ini sangat lucu nih, dan saya yakin komentar dari para teman-teman netizen di luar sana luar biasa. Dari fifa.co.id, Nikita Mirzani mengaku telan berbagai rasa sperma, dikumur terlebih dahulu. Wah, Ustadz, ini luar biasa ini judulnya ya. Ini sih ya, maksudnya mungkin ini adalah seks edukasi ya, atau seksologi ya, yang dibuat berita. Kadang berita-berita mainstream ini, media-media mainstream ini suka juga mengangkat kayak gini, karena mengangkat view juga, dan bukannya tanpa sebab, karena netizen kita juga banyak ya yang nontonin berita-berita beginian. Kita bacakan beritanya terlebih dahulu teman-teman. Nikita Mirzani kembali mengungkap pernyataan mengejutkan ya. Artis kontroversial itu tanpa malu-malu mengaku pernah menelan berbagai macam rasa sperma lewat kanal YouTube-nya. Nikita mengatakan rasa sperma tersebut tergantung dari makanan yang sebelumnya dikonsumsi pria tersebut. Oh, gua baru tahu ini ya. Bagaimana pengakuan Nikita Mirzani? Bagaimana pengakuan Nikita Mirzani tersebut? Oke, kita langsung bacakan. Nikita Mirzani lagi-lagi membongkar kehidupan seksnya. Emang kanal YouTube Nikita ini tidak jauh dari yang berbau seks ya. Ibu 3 orang anak itu terang-terangan mengaku bahwa dirinya pernah menelan sperma karena rasa penasarannya yang besar. Pengakuan santai tersebut dilontarkannya lewat video berjudul "Nggak nyangka pengalaman netizen lebih kacau dari pengalaman Nyai bikin jantungan". Itu judulnya yang diposting di kanal YouTube-nya Nikita Mirzani, yaitu
Crazy Nick Miril ya, teman-teman cari. Ini statementnya, gue sudah pernah telan sperma belum? Apa sih maksudnya gue sudah pernah telan sperma belum? Pernah. Pasti juga banyak beberapa perempuan pernah, karena rasa penasaran itu mau mencoba rasanya kayak gimana sih, kata Nikita Mirzani. Lanjut, page yang ketiga. Tidak hanya itu, wanita yang pernah dikabarkan berseteru dengan Billy Syahputra ini mengatakan dirinya menelan berbagai macam sperma. Ini mengatakan dirinya, gimana sih redaksinya, Cok? Tidak hanya itu, wanita yang pernah dikabarkan berseteru dengan Billy Syahputra ini mengatakan dirinya menelan berbagai macam rasa sperma. Nikita Mirzani juga menyebut rasa sperma tersebut tergantung dari makanan yang dikonsumsi pria tersebut. Sebelumnya gue juga baru tahu ini ya, tapi gue pernah, ini statementnya, tapi gue pernah nyobain macam-macam sperma tergantung dari laki-lakinya itu mengkonsumsi makanan apa. Jadi gue pernah ngerasain sperma itu rasa buah-buahan. Bangsat, gue pernah ngerasain sperma rasa seafood, katanya. Gue pernah ngerasain sperma rasa nasi goreng. Hah? Apa iya ya? Wah, gila lo, Bro. Luar biasa. Artis yang disapanya itu juga menuturkan dirinya pernah menelan sperma seperti rasa permen karet yang manis ya. Tanpa malu-malu, Nikita Mirzani mengatakan dia sengaja berkumur sperma tersebut lebih dulu sebelum menelannya. Ini statementnya. Tapi kalau lagi ketemu yang rasanya manis banget itu tuh kayak permen karet itu, katanya, gue kumur-kumur dulu baru gue telan. Bangsat. Glek gitu. Glek gitu. Ketawa juga dia. Kata Nikita Mirzani. Gaya santai Nikita membuat pengakuan tersebut ramai disoroti netizen. Tentu saja netizen tuh banyak yang suka dengan hal-hal yang beginian ya. Alih-alih cibiran, banyak netizen yang justru terhibur dengan aksi kocak Nikita Mirzani tersebut. Ya, ini sekali lagi hanya seks edukasi yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ya. Jangan dicoba kepada pasangan yang tidak halal, teman-teman. Wah, kacau ini, nggak boleh ya. Nah, ini dia statementnya lagi. Seneng gua sama orang-orang yang barbar kayak gini daripada orang-orang yang suka nutupin keburukan diri sendiri, kata netizen. Iya, ada pro kontra ya. Kocak, ngakak terus, aku nonton dari awal sampai akhir. Gong semua dari awal sampai akhir. Banyakin konten kayak gini aja, best banget. Iya ya, luar biasa. Sekali lagi, ini adalah seks edukasi ya, atau seksologi yang disampaikan dari pengalaman Nikita Mirzani. Dan gua rasa sih ini oke-oke aja, sah-sah aja selama perspektif dari teman-teman itu luas dan tidak menyalahi norma ya, seperti mencobanya dengan pasangan yang belum halal ya, teman-teman. Jangan sampai itu. Waduh. Oke, langsung kita bacakan komentar dari netizen. Dari Hari Mahardika, nggak punya prestasi, keahliannya ngebacot, nyindir orang, nyindir orang, hina orang, kelakuannya juga parah. Seanjing ini kah public figure di negara ini, sama aib aja bangga. Waduh, Bang Hari, ya mungkin Nikita Mirzani mempunyai maksud tujuan lain, berbagi pengalamannya kepada teman-teman. Ya nggak tahu ya, apakah dia memang sengaja untuk meningkatkan viewer di YouTube ya. Yang penting kembali pada diri kita masing-masing ya. Dan Bro Hari juga ya sah-sah aja berkomentar seperti ini ya. Ada benernya ya, tergantung perspektif kita. Jadi bagaimana perspektif Anda? Makanya nonton Zona Perspektif. Perspektif ya. Nah, ini dari Kenek, kita lanjutkan saja komentarnya. Itulah kelakuan artis Indonesia, tidak kreatif, sebatas sinetron saja. Bagaimana mau bersaing dengan Hollywood dan Bollywood? Cukup dengan sensasi negatif, yang penting naik daun. Seminggu aja udah puas mereka itu ya.
begitulah ya. Gimana kembali pada teman-teman. Ini ada juga dari Ungkap Marpaung. Sepertinya saya harus salut dengan berita ini. Kok malah nyindir nyindir media FIFA-nya ya, tapi oke aja lah ya. Dari Aditya juga, tolong pemilik media tidak usah menayangkan program atau berita yang terkait dia. Di televisi masih ada stasiun televisi yang menayangkan program acara ini. Orang seperti dia tidak perlu diberi tempat, hanya merusak generasi muda dan adab ketimuran. Gua sih lebih suka adab ke-Indonesiaan ya. Nggak ada adab ketimuran atau adab ke barat-baratan. Kita ini Indonesia ya Bang Aditya. Mantap komentarnya nih. Tapi ya bagaimana kalau view penontonnya suka yang kayak gituan, Cuk. Ratingnya naik gara-gara tayangan televisi atau program yang dibawakan oleh Nikita Mirzani. Karena bisnis ya teman-teman, susah juga kita nolaknya ya, tuntutan pasar kalau kata orang bisnis. Ini juga dari Zon Palalang 2 ya, menyesal orang tuamu melahirkanmu ke dunia ini, bertobatlah mumpung masih ada waktu. Waduh, nggak menyesal ya orang tuanya, nggak mungkin menyesal karena dia ada di dunia ini juga atas dasar izin Tuhan ya teman-teman. Oke lah, yang penting ini sih banyak yang kontranya ya, yang banyak komentar negatif untuk Nikita Mirzani. Ya sah-sah aja, itu perspektif mereka masing-masing. Netizen punya perspektif tersendiri, gua juga punya perspektif tersendiri. Karena kita negara demokrasi dan kita adalah manusia yang bebas berpikir, digunakan akal pikiran oleh Tuhan, jadi bebas-bebas saja selagi itu dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Wah luar biasa, gue ini ngomong apa yang nggak tahu. Kita lanjut cari berita yang lainnya. Ada berita apa ini? Ini dia yang lagi viral ya teman-teman. Jadi Mbak Najwa Shihab ini wawancarai bangku kosong teman-teman. Ini ada berita dari detik.com soal bangku kosong untuk Menteri Kesehatan Terawan. Kata Najwa Shihab sudah difikirkan ya. Kita coba buka beritanya dan baca redaksinya. Najwa Shihab mengaku sudah memikirkan dengan cukup matang. Mana nih? Banyak iklannya, Cok. Najwa Shihab mengaku sudah memikirkan dengan cukup matang ketika menghadirkan bangku kosong untuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Bahkan pengampu acara mata Najwa ini sudah mempertimbangkan resiko kemungkinan dituduh melakukan persekusi atau bullying. Menurut dia, salah satu syarat sebuah tindakan disebut persekusi atau bullying adalah jika dilakukan kepada pihak yang lemah, kata Najwa. Sementara elit pejabat termasuk menteri sebagai pejabat eksekutif tertinggi setelah presiden bukanlah pihak yang less power atau pihak yang kekuatannya lemah. Sulit menanggapi pejabat elit adalah pihak yang lemah. Mereka sesungguhnya kuat dengan berbagai fasilitas dan kewenangan yang melekat bersamanya, kata Najwa Shihab. Najwa Shihab juga tidak khawatir dengan Menteri Kesehatan Terawan, sebab sebagai sosok yang dipilih menjadi menteri, kata Najwa, Terawan pastilah sosok yang mumpuni dan berpengalaman. Negara, kata Najwa Shihab, tentu akan melindungi Menteri Terawan dengan protap VIP-nya sebagaimana lazimnya para pejabat negara lainnya. Yang dikhawatirkan Najwa Shihab adalah soal perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini statementnya, saya percaya pemerintah punya rencana yang lengkap, hanya belum ada yang bisa mengartikulasikannya dengan padu. Dan karena itulah Pak Terawan menjadi penting, karena betapapun banyaknya tim ad hoc yang dibentuk, urusan kesehatan tetaplah pengampunya adalah Menteri Kesehatan, kata Najwa. Begitu ya, jadi Najwa ini membuat konten yang sarkas ya dengan
dengan, atau sarkas itu nyindir ya teman-teman, kepada Menteri Terawan dengan mewawancarai bangku kosong. Ya, karena memang bagaimanapun pandemi di negeri ini makin kesini makin meningkat, walaupun memang jumlah yang sembuhnya juga meningkat juga, dan berbagai polemik juga bermunculan di tengah masyarakat ya. Yang saya sangat khawatirkan juga, banyak masyarakat yang tidak percaya tentang adanya corona ini, padahal corona ini adalah benar-benar adanya dan sudah banyak memakan korban, dan bukan hanya di Indonesia melainkan di dunia ya teman-teman. Ini adalah fenomena dunia dan sangat membahayakan, dan kemudian jangan sampai masyarakat menganggap ini adalah hoax ya. Terlepas ini adalah konspirasi atau bukan, nyatanya virus ini ada dan menular ke banyak orang. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain sakit atau meninggal, terutama orang-orang yang umurnya sudah lanjut ya teman-teman, atau yang imunitasnya berkurang. Kalau gua sih sangat menjaga, dan gua masih melakukan lockdownnya karena gua nggak ingin orang tua gua terpapar dengan virus ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sarkas yang dilakukan Mbak Najwa Shihab ini ditanggapi oleh Menteri Terawan ya, Menteri Kesehatan ya. Luar biasa Mbak Najwa ini. Tetap semangat Mbak Najwa, mantap. Kita langsung bacakan komentar dari netizen, teman-teman netizen. Najwa Shihab, contoh perempuan Kartini di zaman sekarang. We love you, we love your Najwa. Mantap nih. Ini ada balasannya juga nih ya. Ini dari Aderang Rantau. Oke, dari Magon Tampu Bolon. Kapan kasus Jiwasraya dan Lumpur Lapindo diangkat di mata Najwa ya? Kayaknya Najwa sudah menjadi kadrun juga nih. Hah? Kok Najwa sudah menjadi kadrun sih? Aduh, akhirilah yang namanya kadrun atau kampret, cebong ya. Aduh, kita ini semua bersaudara teman-teman. Indonesia tidak ada timur dan barat, adanya non blok kalau kata Bang Jaus. Mantap Bang Jaus. Ada dari Deswita Saraswati, dan buzzer garis kerasnya selalu mengatakan beliau sibuk bekerja. Saking sibuknya bekerja sampai grafik terinfeksi corona tak kunjung juga turun, justru semakin meningkat signifikan. Luar biasa kesibukan beliau ya. Corona ini bukan hanya jadi PR pemerintah, tetapi juga jadi PR kita. Kalau kita harus sama-sama bekerja sama untuk memerangi corona ya, agar pemerintah juga mudah juga dalam memerangi virus yang satu ini yang sulit ditaklukkan. Oke teman-teman, ini ada berita lanjutan ya. Mungkin ini adalah salah satu tanggapan dari partnernya pemerintah ya, yaitu DPR ya, dan juga partnernya rakyat tentunya. Ini judulnya adalah DPR anggap Menteri Terawan sudah kerja keras tapi tak terpublikasi katanya. Kita langsung buka saja, langsung bacakan redaksinya. Wakil Ketua Komisi berapa nih? 9 ya. 9 ya. 10 11. Iya 9 teman-teman. Wah, gua nih Romawinya kacau penyebutannya. DPR RI, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena membela sorotan banyak pihak atas kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi COVID-19. Statementnya, kinerja Pak Menteri Kesehatan yang disorot, kami melihat lebih dominan aspek gaya kepemimpinan dan PR atau public relationnya yang tidak jalan baik. Ulangi, kinerja Pak Menteri Menkes yang disorot kami melihat lebih dominan aspek gaya kepemimpinan dan public relation yang tidak jalan baik. Menurut politikus Partai Golkar ini, Terawan dan seluruh aparatur Kementerian Kesehatan sejak awal pandemi terus bekerja serta memastikan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya bekerja secara optimal. Next.
secara optimal. Banyak statementnya lagi, banyak korban tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dan lebih dari 100 orang meninggal. Kemenkes menjadi klaster perkantoran yang terbanyak terpapar COVID-19, menunjukkan kerja keras Menteri Kesehatan dan jajaran Kemenkes serta seluruh sumber daya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah dikerahkan. Katanya ada soal penting katanya yang ditemukan saat rapat kerja DPR dengan Menteri Kesehatan dan aparaturnya atas komunikasi publik yang lemah. Oke, Menteri Kesehatan publik komunikasinya lemah dengan Menkes dan aparaturnya ya. Oh gitu ya. Banyak yang sudah dan akan dilakukan namun tidak terpublikasi secara baik ke publik melalui media massa sehingga kinerja Menkes dan Kemenkes sehingga kinerja Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan seolah-olah tertutup oleh kementerian atau lembaga lain yang mampu tampilan kinerjanya dengan baik ke publik secara media massa. Ia mendorong terawan dan aparaturnya untuk terus bekerja menangani aspek kesehatan secara optimal dan konsolidasikan semua pihak yang juga menangani hal yang sama seperti TNI, Polri, BIN, BUMN, BNPB, dan lainnya sehingga sinergi berjalan baik. Kami juga mendorong komunikasi publik Menkes dan jajarannya dibenahi secara optimal sehingga publik mengetahui secara baik apa yang sudah dan akan dilakukan, sehingga mendorong optimisme dan kepercayaan publik dalam merespon apapun dinamika COVID-19 di seluruh penjuru tanah air. Ya, gue sepakat dengan statement dari Wakil Ketua Komisi 9 ya, Melki Laka, bahwa komunikasi di jajaran Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan sendiri harus diperbaiki secara optimal karena bagaimanapun PR terbesar negara kita, bahkan semua negara adalah soal penanganan COVID-19 dan itu adalah prioritas kerja dari Kementerian Kesehatan walaupun semua jajaran juga menjadi ikut turut membantu dalam menangani COVID-19 ini, tapi yang paling disoroti adalah Kementerian Kesehatan dan jajarannya karena ini adalah tugas secara kelembagaan ini adalah tugas yang prioritas ya di samping jajaran yang lainnya yaitu Kementerian Kesehatan. Untuk itu Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan ini harus lebih optimal dalam komunikasi kepada publik agar masyarakat tidak bingung, kemudian kinerja Menteri Kesehatan juga diketahui oleh masyarakat dan tidak ada miskomunikasi, dan Mbak Najwa Shihab juga tidak wawancarai bangku kosong ya teman-teman. Jadi itu ya harapannya kita semua Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan terus berupaya dalam menangani COVID-19 ini, dan apapun yang dikerjakan harus tersampaikan kepada publik secara terang, jelas, transparansinya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Karena kata Melki siapa namanya kan? Melki Laka ini jajaran yang paling banyak terpapar adalah Kementerian Kesehatan ya. Itu adalah salah satu bukti bahwa Menteri atau Kementerian Kesehatan kita tidak tinggal diam dalam menangani COVID-19 ini. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, masyarakat juga harus turut andil, semua elemen masyarakat, jajaran pemerintahan harus turut andil dalam menangani COVID-19 ini dengan cara jaga kebersihan, jaga jarak, kemudian kalau bisa ya lockdown lah, kerja di rumah sebisa mungkin agar kita tidak membawa virus atau terpapar virus dari orang lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja berita atau informasi yang
saya sampaikan untuk memenuhi konten aja sih sebenarnya, karena minggu ini harus ada konten yang naik, sedangkan teman-teman Zona Perspektif sedang sibuk masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih sudah stay tune di channel Zona Perspektif. Tetap asah perspektifmu, pemikiranmu. Kalau kata bahasa Fariduddin Faiz itu kita harus riyadhah akliyah, harus apa ya, melatih akal kita ya, berpikir. Jangan sampai beku kayak air yang disimpan di dalam kulkas atau di tengah-tengah salju. Oke, itu aja teman-teman, anti gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita tutup Zona Berita, suka-suka baca berita suka-suka. Thank you.